الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, taufik, anugerah dan pilihannya, sehingga pada kesempatan kali ini hati kita kembali tergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk thalabul ilmi, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui kitab yang kita telah memulai mengkajinya bersama sejak beberapa bulan terakhir, yakni kitab Al-Wasiyah Sughra atau wasiat kecil karya Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 728 Hijriah. Pada sesi yang ke-8 kita telah memulai bersama penjelasan tentang jawaban Ibnu Taimiyah untuk pertanyaan Abul Qasim Al-Maghribi yang kedua, yaitu pertanyaan tentang apakah amalan yang paling utama untuk dikerjakan setelah amalan-amalan fardu atau yang wajib. Nah, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya jawaban untuk pertanyaan ini berbeda dari orang ke orang, berdasarkan kemampuan mereka, berdasarkan kondisi mereka, maka tidak ada jawaban yang sama untuk semua orang. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga memberikan jawaban yang berbeda-beda kepada para sahabat yang bertanya kepada beliau. Jadi ada yang dijawab salat pada awal waktu, ada yang dijawab la ilaha illallah, ada yang dijawab jihad di jalan Allah, dan berbagai jawaban yang lain. Namun beliau juga menjelaskan bahwasanya di antara jawaban yang hampir disepakati oleh para ulama adalah bahwasanya amalan terbaik setelah yang fardu adalah zikir, yakni mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang telah dinas oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis sahih dari beliau, bahwasanya amalan yang lebih afdal daripada menginfakkan emas dan perak, lebih afdal daripada berjihad di jalan Allah, juga yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala dan paling mengangkat derajat adalah zikrullah, berzikir, memuji dan menyebut atau memuji Allah Subhanahu wa taala, mengingat dan memuji atau menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dan pada sesi yang lalu, pada halaqah nomor 8, kita juga sudah bahas tentang al-adhkar al-muaqqatah, zikir-zikir yang sudah ditentukan waktunya, seperti zikir pagi dan sore, kemudian zikir sebelum tidur dan saat bangun tidur, juga zikir setelah sholat fardu. Nah, pada sesi yang ke-9 ini adalah halaqah kita yang nomor 9 dari kajian kitab ini, kita akan mengkaji tentang zikir-zikir yang muqayyad, zikir-zikir yang terkait dengan amalan-amalan tertentu atau kondisi-kondisi tertentu. Dan jika ada waktu yang masih tersisa, kita bisa juga berpindah kepada al-adhkar al-mutlaqah, zikir yang tidak terikat, tidak terkait, tapi dia bisa diucapkan kapan saja, dalam kondisi apa saja. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 3 macam zikir. Yang pertama muaqqatah, yang ditentukan waktunya. Yang kedua adalah yang muqayyadah, yang terkait dengan amalan atau kondisi tertentu.
Sedangkan yang ketiga adalah al-adhkar al-mutlaqah. Zikir yang mutlak, yang tidak terkait atau terikat dengan waktu atau kondisi. Sebagian ulama membagi zikir menjadi dua saja, mutlaqah dan muqayyadah. Mutlaqah adalah yang bebas, tidak terikat, sedangkan muqayyadah adalah yang terikat atau terkait dengan waktu atau kondisi atau amalan. Ya, ini adalah pembagian yang dilakukan oleh para ulama. Ya, jadi kadang-kadang ada perbedaan dalam mengklasifikasi, ini sesuatu yang wajar. Kadang-kadang ada yang membaginya menjadi dua, kadang-kadang ada yang membaginya menjadi tiga, tapi maknanya sama. Maknanya mereka tidak berselisih. Yang beda adalah cara mengklasifikasi saja. Walhamdulillah. Jadi, jenis yang kedua, menurut klasifikasi ala Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala adalah zikir yang muqayyad. Maka beliau mengatakan, wal adhkarul muqayyadah mithlu ma yuqalu 'inda al-akli wasyurb. Jadi di antara amalan yang paling utama adalah mengingat Allah dan memujinya dengan zikir yang muqayyadah, yaitu yang terkait atau dikaitkan dengan amalan-amalan atau kondisi-kondisi tertentu. Seperti yang kita biasa ucapkan saat makan dan minum. Nah, apa yang kita ucapkan saat kita makan atau minum? Yang kita ucapkan adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Umar bin Abi Salamah, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, "Samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Ucapkan bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari apa yang dekat darimu. Nah, ini adalah ajaran Nabi Muhammad SAW untuk sahabat Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Di sini beliau mengatakan samillah. Terjemah letterleknya, sebutlah nama Allah. Tapi yang dimaksud beliau adalah mengucapkan bismillah. Dan ini sudah dikenal di kalangan ahli bahasa, dikenal para ulama syariat, bahwasanya tasmiyah atau menyebut nama Allah maksudnya adalah bismillah. Bukan menyebut nama Allah dengan zikir yang lain. Jadi jangan kita memahami, oh berarti menyebut asma Allah apa saja. Bisa Al-Jabbar, bisa Al-Karim, Al-Mannan. Tidak seperti itu maksudnya. Yang dimaksud dengan samillah atau tasmiyah adalah mengucapkan bismillah. Maka zikir yang sahih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW saat kita akan makan atau minum adalah mengucapkan bismillah. Ditegaskan lagi oleh hadis Aisyah radhiyallahu anhu, oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman falyadhkur ismallah." Jika seorang di antara kalian makan suatu makanan, hendaklah dia mengucapkan bismillah. Ini sama redaksinya juga adalah falyadhkur ismallah, hendaklah dia menyebut asma Allah. Tapi yang dimaksud dengan menyebut asma Allah atau tasmiyah adalah mengucapkan bismillah. Dan pada hadis riwayat Aisyah ini ada tambahan faedah di mana Nabi Muhammad SAW menambahkan di akhir hadis, "Fa in nasiya ahadukum an yadhkur Allah fi awwalihi falyaqul bismillahi ala awwalihi wa akhirih." Dan jika seorang di antara kalian lupa untuk mengucapkan bismillah di awal makan atau minumnya, hendaklah dia mengucapkan bismillahi ala awwalihi wa akhirih. Bismillah pada awalnya dan pada akhirnya. Nah, ini adalah tambahan faedah
Alangkah baiknya kalau kita memulai makan dan minum kita dengan mengucapkan bismillah. Tapi kalau kita lupa, dan ini juga kadang-kadang terjadi pada seorang muslim, maka sunnahnya adalah mengucapkan bismillah ala awwalihi wa akhirih. Saat kita ingat hal tersebut di tengah-tengah makan atau minum kita. Dan dalam salah satu riwayat yang lain, redaksi yang lebih masyhur yaitu bismillahi awwalahu wa akhirah. Bismillah pada awalnya dan akhirnya. Nah, ini adalah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, ucapkan bismillah. Kalau lupa, di tengah-tengah makan atau minum, kita mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirah atau bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Ada sebuah zikir yang juga masyhur di kalangan masyarakat Indonesia, di kalangan umat Islam di Indonesia, yaitu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikanlah kami barakah pada makanan yang telah Engkau rizkikan kepada kami. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar, dan lindungilah kami dari api neraka. Lindungilah kami dari azab neraka. Nah, ini adalah zikir yang masyhur, namun sejauh yang saya baca, ya, memang ada diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Adhkar, dan hadisnya pada dasarnya adalah riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul Allahumma barik lana fihi wa abdilna khairan minhu." Jika seorang di antara kalian makan suatu makanan, hendaknya dia mengucapkan Allahumma barik lana fihi. Ya Allah, berkahilah untuk kami makanan ini. Wa abdilna khairan minhu, dan berikanlah kami ganti yang lebih baik. Nah, ini adalah redaksi hadis seperti itu, berbeda memang. Jadi yang saya pernah baca, sejauh yang saya pelajari, memang ada riwayat dalam Sunan Abi Dawud dan juga Sunan Tirmidzi, tapi redaksinya tidak seperti redaksi yang masyhur di kalangan masyarakat kita. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Tapi Allahumma barik lana fihi wa abdilna khairan minhu, dan ini pun sanadnya dihukumi dhaif oleh para ulama hadis. Nah, lantas redaksi yang masyhur di masyarakat kita itu dari mana? Saya tidak menemukan ada hadis yang mendasari redaksi ini atau lafaz zikir yang masyhur ini. Namun dia dinisbatkan kepada Ibnu Abdul Bar. Nah, di mana Ibnu Abdul Bar ini kebiasaan beliau adalah mengucapkan bismillah di awal makan, seperti yang dijelaskan dalam hadis Aisyah, juga dalam hadis Umar bin Abi Salamah. Tapi beliau mengucapkan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar, ini justru ketika selesai makan. Ya, jadi ini yang ditakrir oleh Ibnu Abdul Bar, salah satu ulama hadis dari kalangan mazhab Maliki. Nah, jadi inilah kedudukan zikir yang masyhur di masyarakat kita, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Jadi yang di Abu Dawud dan Tirmidzi redaksinya tidak sama persis seperti itu, tapi Allahumma barik lana fihi wa abdilna khairan minhu, tapi ini pun sanadnya lemah oleh para ulama, dihukumi dhaif atau lemah oleh para ulama hadis. Dan yang ditakrir oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala ini saya belum menemukan ada di kitab hadis yang mana, Allah taala. Maka yang lebih yakin, yang jelas sahihnya adalah mengucapkan bismillah saat kita akan makan. Adapun setelah makan, maka sebagaimana diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, juga Al-Imam Ahmad, bahwasanya zikirnya setelah makan adalah Alhamdulillahilladzi at'amani hadza
wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, ini adalah zikir yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mengamalkan zikir yang sahih yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk kehati-hatian bagi seorang muslim. Jadi ini contoh yang pertama, contoh untuk zikir yang muqayyad. Jadi apa yang kita ucapkan saat kita akan makan dan juga setelah kita makan atau minum. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan wal libas. Contoh yang kedua adalah zikir yang biasa diucapkan saat memakai pakaian. Nah, apa yang kita ucapkan saat kita memakai pakaian? Salah satu zikir yang masyhur adalah mengucapkan alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya pakaian ini dan memberikannya sebagai rezeki tanpa ada daya dan kekuatan dari saya. Ini makna zikir ini, sebuah pengakuan bahwasanya nikmat pakaian dari Allah Subhanahu wa taala dan kita adalah hamba yang lemah yang tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, ini adalah hadis riwayat Ashabus Sunan, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, ditambah Imam Ahmad. Dan sanadnya adalah sanad yang hasan li ghairihi. Disebutkan hasan li ghairihi. Dan hadis ini juga menunjukkan keutamaan orang yang mengucapkan zikir ini. Yakni bahwasanya dosanya akan diampuni baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Allahu Akbar, ini adalah sebuah zikir yang sederhana, ringkas, tapi keutamaannya luar biasa. Jadi bisa menggugurkan dosa-dosa kita, maka jangan kita mengabaikan zikir-zikir seperti ini. Barangkali banyak dari kita yang sudah pernah mendengar sebelumnya, bahkan mungkin sudah hafal, juga banyak juga yang masih terbiasa untuk mengamalkannya, namun ada sebagian dari kita yang mungkin sudah lama tidak mengamalkannya. Maka kajian ini adalah sebagai pengingat untuk kita semuanya. Kita ingat lagi, kita lihat sahih dhaifnya, apakah layak untuk dijadikan landasan hukum atau tidak, apakah layak dijadikan landasan beramal atau tidak. Kemudian kalau sahih, ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka kita segera mengamalkannya. Dan kalau kita mungkin barangkali untuk beberapa waktu lalai tidak mengamalkannya, ayo kita amalkan lagi. Karena inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan kita selalu mengaku cinta kepada beliau. Maka dalam kondisi-kondisi seperti inilah kita diuji tentang kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebagian amalan dan zikir yang disebutkan memiliki keutamaan menggugurkan dosa dan yang lain seperti zikir ini. Dan sebagai tambahan faedah bahwasanya keutamaan yang sama juga didapatkan bagi mereka yang mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini juga memiliki keutamaan yang sama. Diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dengan zikir yang sederhana yang kita ucapkan saat kita sudah selesai makan. Jadi saat selesai makan kita mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Dan saat kita memakai pakaian kita mengucapkan alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Bedanya cuma at'amani dan kasani. At'amani artinya yang memberikan saya makan, kasani yang memberikan saya pakaian. Mirip redaksinya, yang beda adalah kondisinya, kapan diucapkan, dan keutamaannya juga sama-sama besar. Walhamdulillah. Nah, selain zikir ini, ada juga zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana
disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau memakai suatu pakaian maka beliau menyebutkan namanya. Maksudnya menyebutkan namanya dalam doa atau zikir yang beliau ucapkan. Baik itu sorban ataupun gamis ataupun rida. Ya, gamis adalah pakaian yang di zaman kita kenal sebagai thawb, ya. Pakaian yang menutup badan dari atas sampai bawah. Jadi yang terusan yang biasa dipakai kaum pria itu namanya adalah thawb, yang dalam istilah hadis-hadis Rasulullah SAW disebut sebagai qamis atau gamis. Sedangkan rida adalah pakaian yang menutupi bagian atas, baik berupa kaos atau hem atau jaket atau yang semacamnya. Ini disebut sebagai rida, yakni pakaian yang menutupi bagian atas badan kita. Nah, maksudnya adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan jenis pakaiannya saat beliau mengucapkan zikir yang beliau ajarkan, yaitu apa? Allahumma lakal hamd, anta kasautani. Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau yang memberikan pakaian. Maksudnya beliau sebutkan di sini, anta kasauni hadza al-qamis. Engkau yang telah memberikan aku pakaian gamis ini. Atau kita katakan, anta kasautani hadhihi al-imamah. Engkau yang telah memberikan kepadaku sorban ini. Anta kasautani hadha ar-rida. Engkau yang telah memberikan kepadaku pakaian yang dipakai di bagian atas ini. Jadi Nabi Muhammad SAW menyebutkan nama pakaiannya bersama zikir yang beliau ajarkan. Jadi redaksi zikirnya akan berbeda tergantung pakaian yang kita pakai. Nah, ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Kemudian di akhir hadis Nabi Muhammad SAW juga berdoa untuk bisa mendapatkan kebaikan pakaian tersebut dengan mengatakan, as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu. Ya Allah, aku meminta kebaikannya dan kebaikan perkara yang pakaian ini dibuat untuknya. Jadi pakaian ini dipakai untuk apa? Dipakai untuk melindungi dari panas, melindungi dari dingin, dipakai untuk sholat, dipakai untuk berhias saat kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta juga kebaikan perkara-perkara itu. Yang pakaian yang kita pakai ini diciptakan atau dibuat untuknya. Wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Dan aku berlindung dari keburukannya dan keburukan perkara yang ia dibuat untuknya. Nah, jadi inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau zikir yang kedua yang beliau contohkan saat seseorang memakai pakaiannya. Allahumma lakal hamd, anta kasautani. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Nah, ini adalah redaksi yang kedua dari zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW saat kita berpakaian. Wal jima'. Contoh yang ketiga untuk zikir yang muqayyad adalah zikir yang diucapkan saat seseorang bersenggama atau berhubungan intim. Masya Allah, Islam sebagai agama yang sempurna mengajarkan segala sesuatu. Bahkan saat seseorang bersenggama atau berhubungan intim dengan pasangannya, ada zikir yang diajarkan di situ yang selayaknya setiap muslim mengetahuinya kemudian mengamalkannya sebagai wujud cintanya kepada Rasulullah SAW. Juga untuk bisa mendapatkan sebuah keutamaan dan rahasia yang ada di balik pensyariatan zikir yang agung ini. Apa itu? Mari kita simak penjelasan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlah qala bismillah jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika lam yadhurruhu syaitanu abadan." Redaksi hadisnya cukup panjang, yang artinya adalah kalau seandainya seorang dari umatku jika ingin berhubungan intim mengucapkan bismillah. Jadi yang pertama mengucapkan bismillah, meminta pertolongan kepada Allah. Nah, kalau seseorang dalam segala urusannya termasuk dalam urusan kenikmatan dunia ini meminta pertolongan kepada Allah. Nah, kita sekarang mendengar ada orang-orang yang tidak mampu untuk melakukannya karena penyakit, karena impoten atau yang lain. Maka selayaknya dia mencoba zikir ini. Ingat maksudnya bismillah adalah permintaan pertolongan kepada Allah. Di situ ada unsur meminta pertolongan kepada Allah. Bismillah. Dengan nama Allah. Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, hindarkanlah setan dari kami. Wa jannibish syaitana ma razaqtana. Dan hindarkanlah setan dari anak yang engkau berikan, dan hindarkanlah setan dari anak yang engkau rezekikan kepada kami dari hubungan ini. Jadi, Masya Allah ada unsur meminta pertolongan kepada Allah. Ada unsur minta perlindungan dari setan untuk kita, untuk kedua pasangan, dan juga ada unsur meminta pertolongan berupa perlindungan dari Allah untuk anak yang akan dilahirkan dari hubungan tersebut. Jadi ini doanya visioner. Doanya meminta pertolongan untuk urusan yang sangat luas. Untuk masa depan anak-anak kita. Maka apa janji Rasulullah SAW kalau kita mengucapkan zikir ini saat kita akan berhubungan? Jawabannya adalah bahwasanya anak yang dilahirkan dari hubungan itu tidak akan dibahayakan oleh setan. Dan ini tentunya adalah harapan dari kita semuanya. Kita semuanya takut setan, kita semuanya takut godaannya, kita semuanya takut untuk disesatkan olehnya. Termasuk kita takut anak-anak kita diganggu dan disesatkan oleh mereka. Nah, kalau kita terbiasa mengucapkan zikir ini saat akan berhubungan, maka faedahnya adalah anak-anak kita akan terhindar dari dibahayakan oleh setan. Nah, ini disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan kita sebagai seorang Muslim ketika mendengar hadis yang sahih seperti ini, kita harus mengimaninya. Jadi sebelum mengamalkan kita harus imani dulu ini ajaran Rasulullah SAW. Kita imani kabar yang ada di dalamnya berupa janji dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya anak-anak kita tidak akan dibahayakan oleh setan untuk selamanya. Nah, kemudian dimensi yang ketiga adalah dimensi amal. Kita amalkan zikir ini sebelum kita berhubungan dengan pasangan kita. Tapi perlu juga kita mengetahui apa arti dari tidak dibahayakan oleh setan. Nah, ini sudah disyarah dan dijelaskan oleh para ulama bahwasanya maksudnya adalah tidak dikuasai. Ya, artinya adalah tidak dikuasai sepenuhnya. Jadi insya Allah anak-anak kita kalaupun masih diganggu oleh setan, maka setan tidak bisa menguasai dia. Tidak sampai mendominasi anak-anak kita. Ya, adapun gangguan waswasah, ya, maka tidak ada seorang pun anak Adam yang tidak diganggu oleh setan. Maka setan masih akan mengganggu mereka, tapi insya Allah kalau kita membiasakan zikir ini, maka mereka tidak akan bisa dikuasai oleh setan. Mereka tidak akan bisa didominasi oleh setan. Ya, maka ini adalah sebuah perlindungan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan diabaikan. Ada sebuah faedah yang pernah saya dengar dari guru kita, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahullah taala, bahwasanya beliau menceritakan ada
seseorang yang awam, dia bukan salah seorang ulama yang dikenal, tapi orang-orang merasa heran dengan anak-anaknya yang soleh. Jadi mereka kemudian takjub dan bertanya kepada bapak ini. Maka jawaban bapak ini adalah bahwasanya saya tidak mengetahui ada satu ikhtiar yang besar yang saya lakukan dalam mendidik anak-anak saya atau melindungi mereka dari godaan setan. Tapi saya ingat bahwasanya setiap akan berhubungan intim, saya tidak pernah lupa mengucapkan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Maka inilah rahasia kesalehan putra dan keturunan dari bapak yang diceritakan oleh Syekh Abdul Razak ini. Ini selaras dengan janji Nabi Muhammad SAW, karena beliau menjanjikan dalam hadis yang barusan kita bahas, bahwasanya jika kita membiasakan diri dengan zikir yang agung ini, maka insya Allah kita akan dijaga dari setan, dan anak-anak keturunan kita akan dijaga dan tidak dibahayakan atau dikuasai oleh setan biidznillahi ta'ala. Ya, baik, ini adalah contoh yang keempat dari zikir muqayyad. Kemudian beliau menyebutkan contoh yang kelima, yaitu wadukhulil manzil. Yang selanjutnya adalah zikir yang dicontohkan dan biasa diucapkan ketika kita masuk rumah. Apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW saat kita masuk rumah? Jawabannya adalah hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza walaja ar-rajulu baitah, falyaqul Allahumma inni as'aluka khairal mulaji wa khairal mukhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna." Kalau seorang di antara kalian masuk rumahnya, hendaklah dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka khairal mulaji wa khairal mukhraj. Ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu sebaik-baik tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Dengan nama Allah kami masuk dan dengan nama Allah kami keluar, dan hanya kepada Allah Tuhan kami bertawakal. Allahu Akbar. Ini sebuah zikir yang memiliki kandungan yang sangat agung. Jadi kita meminta tempat-tempat terbaik untuk dimasuki, tempat-tempat terbaik yang kita keluar darinya. Kemudian di sini kita mengamalkan sebuah amalan hati yang agung, yaitu tawakal, memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seseorang sudah tawakal kepada Allah, maka Allah yang akan menjaganya. Meskipun ini adalah rumah kita sendiri, kita tidak tahu selama kita tinggal di rumah ini ada apa. Adakah maling yang masuk, perampok yang mengancam kita, begal, atau binatang-binatang yang membahayakan kita. Maka kita butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pertolongan dari, maka kita ucapkan, Allahumma inni as'aluka khairal mulaji wa khairal mukhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Maka insyaallah, karena kita sudah meminta pertolongan, meminta perlindungan, bertawakal kepada Allah, maka yang menunggu adalah hal-hal yang positif. Penjagaan dari Allah, barakah untuk rumah kita, keamanan untuk rumah kita. Maka sebenarnya ini adalah semacam ruqyah, semacam perlindungan, membuat tameng untuk rumah kita yang merupakan tempat yang paling banyak kita tinggali. Lebih banyak dari masjid, lebih banyak dari kantor kita, lebih banyak dari sawah dan ladang kita atau pasar kita. Maka alangkah butuhnya kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan darinya. Dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk kita doa yang agung ini. Jadi kita selalu ingat Allah, kita selalu minta pertolongan kepadanya, perlindungan dari dalam segala kondisi.
Apalagi di rumah yang paling banyak kita tempati. Betapa banyak orang-orang yang sekarang mengeluh ada gangguan binatang melata atau binatang-binatang yang membahayakan, atau juga adanya perampokan di sana sini. Maka zikir ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk membuat perlindungan dari perkara-perkara yang mengancam kita itu. Kemudian di akhir hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Thumma yusallimu ala ahli." Setelah kita mengucapkan, "Allahumma inni as'aluka khairal mulaji wa khairal mukhraji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna, wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna." Kita disunahkan untuk mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di dalam rumah. Mengucapkan salam kepada keluarga kita yang ada di rumah. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, atau Assalamualaikum, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang paling lengkap dan panjang. Jadi inilah zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW saat kita memasuki rumah. Wal masjid, juga saat kita memasuki masjid. Ini contoh yang ke-6 berarti. Contoh yang ke-6 adalah saat kita memasuki masjid. Zikir apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW saat kita memasuki masjid? Jawabannya adalah apa yang dijelaskan oleh beliau dalam hadis riwayat Muslim. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid, falyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik." Jika seorang di antara kalian masuk masjid, hendaknya dia mengucapkan, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dan kalau dia keluar dari masjid, maka hendaknya dia mengucapkan, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu anugerah darimu. Nah, jadi ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saat kita masuk masjid, kita mendahulukan kaki kanan kita, kemudian meminta kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu rahmat untuk kita. Allahumma iftah li abwaaba rahmatika. Sedangkan saat kita keluar dari masjid, kita mendahulukan kaki kiri kita, kemudian mengucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sungguh aku meminta anugerah darimu. Maka mari kita amalkan sunnah yang agung dari Rasulullah SAW ini. Dan dalam sebagian riwayat ada tambahan Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatika. Jadi dimulai dengan Bismillah, dengan nama Allah. Di sini kita meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian ada salawat dan salam kepada Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah. Allahumma ighfir li dhunubi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Waftah li abwaaba rahmatika. Dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat. Kenapa? Kita meminta rahmat saat masuk masjid dan minta fadl atau anugerah saat kita keluar dari masjid. Ya, ini juga dikaji oleh para ulama. Mereka mencoba mencari hikmah di balik pembedaan ini. Kok ketika masuk masjid kita minta rahmatnya? Karena ketaatan dan amal soleh adalah sebab yang membuat kita bisa masuk ke dalam surga. Masjid adalah tempat untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menambah bekal kita agar bisa masuk surga. Sedangkan kita masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang masyhur, "Innakum la tadkhuluna al-jannata bi a'malikum."
Sungguh kalian tidak akan masuk surga dengan amalan-amalan kalian. Para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Tidak juga aku. Illa an yatagham illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi. Kecuali kalau Allah mencurahkan rahmatnya untukku, itulah yang akan membuat aku bisa masuk surga. Jadi, kata para ulama, masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amalan kita itu yang menentukan di tingkat surga mana kita akan menempati. Maka tidak heran kalau Nabi Muhammad SAW mengajarkan hal ini kepada kita. Saat kita masuk masjid, yang kita minta adalah dibukakannya pintu-pintu rahmat. Karena rahmat itu yang akan membuat kita bisa masuk surga. Sedangkan saat kita keluar dari masjid, maka kita akan kembali kepada urusan dunia kita. Kita akan kembali ke sawah ladang, pasar, kantor kita, sekolah kita. Maka yang diajarkan adalah meminta anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, minta karunia yang berupa keberhasilan dalam urusan dunia dan profesi kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah." Adapun jika salat sudah ditunaikan, maka menyebarlah di atas muka bumi dan carilah anugerah atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini ada kaitannya dengan ayat ini. Maka yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW saat kita keluar dari masjid adalah meminta anugerah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sungguh aku meminta anugerahmu. Baik, kemudian juga saat kita masuk kamar mandi atau toilet dan keluar darinya. Wal khala'i wal khuruj min dzalik. Jadi saat kita masuk ke dalam toilet dan keluar darinya. Saat kita masuk toilet, maka yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah kita mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, bahwasanya beliau mengatakan, kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam idza dakhala al-khala' qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dahulu Nabi Muhammad SAW jika beliau masuk ke dalam toilet, maka beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku meminta kepadamu perlindungan dari setan-setan laki-laki maupun setan-setan perempuan. Setan-setan jantan atau setan-setan betina. Ini menunjukkan bahwasanya setan-setan ini ada. Jin-jin ini ada. Mereka hidup di sekitar kita. Mereka ada barangkali ada di pojok-pojok rumah kita. Mereka ada di kamar mandi, ada di toilet. Itu diisyaratkan oleh hadis ini. Karena sebagaimana penjelasan para ulama, kita hidup berdampingan dengan mereka di alam yang berbeda. Maka kita tidak bisa menghindar sama sekali. Kita tidak bisa menjauh dari mereka sama sekali, tapi kita bisa terlindung dari godaan dan gangguan mereka. Bagaimana caranya? Dengan zikir-zikir seperti ini. Allahumma janibna syaitan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari setan-setan laki-laki maupun setan-setan perempuan. Nah, ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Adapun saat kita keluar, maka yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah ghufranak atau ghufranaka. Ya Allah, aku meminta ampunan darimu. Maka sekali lagi, insyaallah zikir ini sudah masyhur, kita sering mengucapkannya, tapi barangkali ada di antara kita yang sudah lama tidak mengamalkannya lagi. Maka ayo, kita hafal lagi, kita amalkan lagi. Jangan lupa mengucapkan
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dahulukan kaki kiri kita. Karena ini tempat yang biasanya kotor, tempat yang ada najisnya, maka kita dahulukan kaki kiri di situ. Saat kita keluar, kita dahulukan kaki kanan kita, kemudian yang artinya, ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, aku meminta ampunan dari. Di antara hal yang dijelaskan oleh para ulama tentang hikmah kenapa zikirnya adalah ghufranaka, adalah bahwasanya karena bisa buang hajat, baik itu buang air besar atau buang air kecil, ataupun kentut sekalipun, ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita barangkali baru sadar kalau kita diuji dengan tidak bisa melakukan hal-hal itu. Orang yang tidak bisa kentut seperti orang yang habis operasi, mereka menunggu kapan bisa kentut, dan itu adalah tanda bahwasanya operasinya berhasil. Demikian juga orang yang tidak bisa buang air kecil atau buang air besar, maka mereka membutuhkan penanganan atau tindakan medis yang barangkali harganya sangat mahal. Nah, saat kita bisa buang hajat, maka itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak bisa mensyukuri dan memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang besar itu. Maka kita disunnahkan untuk mengucapkan ghufranaka. Ya Allah, ampunilah aku, karena sebesar apapun ibadah dan sebaik apapun ibadah kita, maka itu tidak akan bisa memenuhi hak besar Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita sebagai hamba-hambanya. Nah, itu adalah beberapa penjelasan dari para ulama tentang kenapa zikirnya adalah ghufranaka. Baik, selanjutnya wa'indal matar. Kemudian di antara contoh zikir yang muqayyad, yang terkait dengan kondisi dan amalan, adalah saat turunnya hujan. Dan zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW saat hujan adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-matar qala Allahumma shayyiban nafi'a. Jika Nabi Muhammad SAW melihat hujan turun, beliau mengatakan Allahumma shayyiban nafi'a, ya Allah, jadikanlah ini hujan yang bermanfaat. Allahu Akbar. Begitu bagus dan betapa Nabi Muhammad SAW memilih redaksi ini, karena hujan itu ada yang menjadi masalah. Hujan itu kadang-kadang membawa bencana. Maka ketika hujan turun, Nabi Muhammad SAW meminta hujan yang bermanfaat. Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikan ini sebagai hujan yang bermanfaat. Maka ini juga adalah salah satu sunnah yang hendaknya kita pelajari, kemudian kita pahami dan amalkan saat kita melihat hujan turun. Kemudian selanjutnya warra'ad, juga ketika ada petir, ketika ada halilintar yang menyambar, maka kita dicontohkan untuk mengucapkan subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, yang artinya maha suci Allah yang petir bertasbih untuknya dengan memujinya, dan malaikat ikut bertasbih karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang petir bertasbih untuknya. Berarti ini mengandung faedah bahwasanya petir itu adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petir itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mengimani hal gaib ini. Kemudian juga kita memuji Allah, mensucikan Dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang para malaikat bertasbih karena takut kepadanya. Para malaikat bertasbih kepada Allah, mereka takut kepada Allah. Maka kita pun juga seharusnya takut kepada Allah dan banyak bertasbih untuknya. Maka ketika mendengar petir, kita ikut mengucapkan tasbih dengan mengatakan subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ya. Kemudian
setelah menyebutkan contoh-contoh ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan ila ghairi dzalika wa qad sunnifat lahu al-kutubul musammatu bi'amal al-yaumi wal lailah. Ya, dan contoh-contoh yang lain berupa zikir-zikir yang terkait dengan amalan atau kondisi tertentu, dan para ulama telah menuliskan literatur-literatur khusus untuk zikir-zikir seperti ini pada kitab yang dikenal sebagai A'malul Yaumi wal Lailah. Jadi ada model penulisan di kalangan para ulama salaf, yaitu model penulisan tentang zikir. Jadi mengumpulkan zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai kondisi yang dikenal sebagai kitab A'malul Yaumi wal Lailah. Contohnya adalah kitab A'malu al-Yaumi wal Lailah karya Al-Imam An-Nasai rahimahullah ta'ala. Juga A'malul Yaumi wal Lailah karya Ibnu Sunni rahimahullah ta'ala. Juga Kitabul Adhkar karya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini tadi sempat kita singgung di depan ketika berbicara tentang zikir yang masyhur di Indonesia saat orang akan makan. Kita sebutkan riwayat itu ada di Kitabul Adhkar karya Imam Nawawi ini. Juga ada kitab Al-Kalimut Thayyib karya penulis kitab Al-Wasiyah Sughra yang sedang kita kaji, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Juga kitab Al-Wabilus Shayyib min Al-Kalimut Thayyib karya murid beliau, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alal jami'. Ya, ini adalah beberapa referensi A'malul Yaumi wal Lailah dan kitab Adhkar. Di zaman kita ini juga ada banyak ulama dan ustadz yang menulis kitab-kitab khusus untuk zikir. Maka silahkan Anda pelajari itu, baca kembali, dan insya Allah yang seperti ini lebih membuat kita mantap karena ini adalah zikir-zikir yang diriwayatkan langsung dari Rasulullah SAW, dan sebagian malah mensyaratkan hanya menyebutkan zikir-zikir yang sahih saja. Maka kitab-kitab seperti ini layak untuk kita pelajari, untuk kita perhatikan, sehingga ibadah kita semakin berkualitas dan semakin sesuai dengan tata cara ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kita sudah membahas bersama tentang jenis zikir yang kedua, yaitu zikir yang muqayyad, yakni zikir yang terkait dengan amalan atau kondisi tertentu. Dan insya Allah pada sesi yang ke-10 atau halaqah yang ke-10, insya Allah kita akan membahas bersama tentang al-adhkar al-mutlaqah, zikir-zikir yang mutlak, yang tidak terkait waktu atau amalan tertentu. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang lain, masih bersama kitab Al-Wasiyah Sughra karya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.